Gimana kabar Bu Nur pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Nur ya. Ya Bu Nur, ngomong-ngomong, Bu Nur akan melakukan praktik mengajar pada siang nanti. Dalam praktik mengajar Bu Nur nanti, bisakah Bu Nur sampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bu Nur pada praktik nanti? Ya, insya Allah pada praktek pembelajaran nanti di kelas 4A tujuan pembelajarannya ada 4. Salah satunya adalah peserta didik bisa mengidentifikasi perubahan wujud benda. Yang kedua, peserta didik itu bisa memberikan contoh-contoh perubahan wujud benda di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, mereka bisa mencari bagaimana sih terjadinya perubahan wujud tersebut, sebab-sebabnya apa aja. Dan yang keempat adalah mereka dengan menggunakan TIK, mereka bisa belajar membuat laporan. Yang keempat yaitu peserta didik bisa membuat laporan dari mereka kegiatan, khususnya menyelesaikan masalah, karena kebetulan nanti saya akan menggunakan pendekatan problem basic learning. Jadi mereka membuat laporan sebelumnya presentasi di depan kelas. Berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi ya Bu? Iya. Dari tujuan pembelajaran yang telah Bu Nur sampaikan tadi, kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Nur capai itu seperti apa ya Bu Nur? Yang paling utama sih mereka bisa memahami tujuan pembelajaran yang telah saya rancang tersebut. Jadi mereka paham secara keseluruhan itu tujuannya yang pertama. Yang kedua adalah terjadinya proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan menyenangkan. Menyenangkan di sini yaitu dengan memanfaatkan platform digital pendidikan, misalnya Canva, kemudian Classroom, dan yang terakhir Quizzes. Mungkin itu, dan mereka dikenalkan bagaimana teknologi pendidikan itu yang sekarang sedang berkembang. Oke, baik Bu Nur. Dari tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah Bu Nur sampaikan, kira-kira strategi apa yang ingin yang Bu Nur persiapkan agar tujuan dan area pengembangan tadi tercapai dengan baik? Yang pertama, saya ya tentunya mengidentifikasi tujuan pembelajaran tersebut biar apa ya, saya juga memahami, anak juga bisa dengan mudah menerima kemampuan yang harus mereka kuasai. Terus yang kedua yaitu dengan mempersiapkan metode dan pendekatan yang saya ambil. Kebetulan pendekatannya adalah problem basic learning. Di situ saya nanti insya Allah akan memberikan sebuah masalah yang harus mereka selesaikan dalam bentuk percobaan sederhana saja. Kemudian mereka mencari materi pembelajaran lagi untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui Chromebook. Nanti saya membuat materi pembelajarannya, saya share di Classroom, mereka buka di Chromebook dan membuat laporannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mereka belajar mandiri. Mereka harus bisa belajar mandiri dengan cara berkelompok dengan arahan dari guru dengan menggunakan tadi TIK Chromebook tersebut. Kemudian mereka berdiskusi bersama, berarti ada kerjasama di situ. Dituntut mereka bisa bekerja sama, percaya diri dengan presentasi ke depan, dan tentunya dengan gotong royong yang akhirnya membuat laporan hasil mereka belajar penyelesaian masalah tersebut bisa tercapai. Baik Bu Nur, yang Ibu sampaikan sudah sangat terperinci dan detail ya. Semoga nanti pada saat praktik mengajar, apa yang Bu Nur sampaikan dari tujuan pembelajaran, area pengembangan hingga strategi-strategi yang mau akan Ibu kembangkan nanti bisa tercapai dengan baik. Amin. Baik Bu Nur, nanti kita ketemu lagi di observasi. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kamu sudah dari awal sudah berdoa, sudah murojaah surah Al-Humazah. Baik, sekarang siap untuk belajar hari ini? Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pada kesempatan ini nanti kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda.
mulai ya pembelajaran hari ini yang telah Ibu beritahukan tadi bahwa kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Oke, nah lihat pelajaran yang lalu kamu sudah belajar mengenai 3 bentuk benda, yaitu gas. Oke, berikutnya tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu 1. Kamu dapat mengidentifikasikan perubahan wujud benda yang terjadi. Kedua, kamu dapat memberikan contoh perubahan wujud yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang nomor 3, kamu bisa menjelaskan mengapa terjadi perubahan wujud melalui nanti kamu persentase di depan kelas. Nah, baik, berikutnya ada pernyataan kok bisa. Kalau bilang kok bisa berarti ada tanda tanya. Nah, itu masalah buat kamu. Permasalahan yang harus kamu jawab. Kok bisa? Kita melihat es krim yang ditaruh di mangkok, kemudian lama-lama menjadi lele atau cair. Kemudian kapur pengharum atau kapur barus dibiarkan begitu saja, lama-lama akan hilang atau habis. Kemudian ada kaca jendela di pagi hari, titik-titik di jendela. Contoh lagi berikutnya, mama kamu membuat agar-agar, masak masih panas. Setelah didinginkan, akhirnya menjadi padat atau menjadi keras. Kamu siap makannya. Ya baik, lanjut berikutnya. Nah ini dia. Bagaimana caranya wujud zat bisa berubah? Kamu harus bisa menjawab. Apa namanya perubahan itu? Dan yang ketiga, apa yang membuat perubahan itu? Apa yang membuat zat itu bisa berubah? Kamu harus cari tuh. Kok bisa jadi berubah? Lanjut berikutnya. Nah ini dia. Yang nomor 1. Gambar ke-1. Aku perhatikan dengan baik. Ini kok bisa? Bagaimana caranya? Ini apa nih? Banteng. Di sebelahnya? Nah, sebelahnya ada air-airnya. Kok bisa? Lanjut yang gambar kedua. Gambar kedua ada air dimasukkan ke kotak-kotak. Terus nggak lama kemudian jadi es batu. Kok bisa? Lanjut kemudian gambar ketiga. Nah, ada air dalam teko. Nah, dimasak sama mama kamu di atas kompor. Nah, nih, kok bisa jadi beruap begitu? Gambar yang keempat. Nah, setelah dimasak mendidih, ditutup, dia nggak kemasukan kotoran, tapi tiba-tiba tuh ada titik-titik. Kenapa kok bisa? Gambar kelima. Nah, ini apa namanya? Kapur barus. Kok bisa jadi kecil? Kamu harus menjawabnya. Gambar keenam. Ini apa? Gas. Berupa apa? Asap. Asap. Kemudian beberapa lama kemudian ternyata sudah berubah jadi salju. Kok bisa? Cuma sayangnya di Indonesia tidak terjadi. Kok bisa? Baik, berikutnya. Nah, ini tugas kamu. Tugas kamu adalah nanti kamu mencoba dulu. Mencoba seperti apa sih proses-proses tadi untuk menjawab semua masalah yang telah Ibu berikan tadi. Kemudian kamu cari informasinya nanti di ruang TIK. Ya kan? Kita akan mencari informasinya di Chromebook. Kita akan masuk ya. Tahu kan Chromebook? Tahu. Oke. Nah, setelah itu kamu tulis mengapa terjadi, pakai cara bagaimana ya proses itu terjadi, apa namanya, kamu selesaikan dalam kelompok-kelompok. Kita akan buat kelompok nanti. Nah, setelah itu kamu tulis jawabannya, kamu presentasekan di depan kelas, lalu kita buat laporannya. Bagaimana? Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, are you ready? Oke. Sudah ditampilkan pembagian tugas. Kamu sudah berduduk masing-masing sesuai kelompoknya. Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
kelompok 5 dan kelompok 6. Tangan bagus. Lihat dengan baik. Lihat layarnya. Kelompok 1, tugas kamu adalah menyelesaikan soal cair menjadi padat. Mengapa berubah? Dan yang kedua, dari padat berubah menjadi cair. Yang ketiga, kelompok ketiga dari gas ke cair. Yang kelompok 4 dari cair ke gas. Dan yang kelompok 5 dari padat ke gas. Kelompok 6 dari gas ke padat. Baik, sekarang kamu buka bukunya yang menjelaskan bagaimana kamu mencobanya jadi sebuah percobaan. Ya, baik, sekarang dibuka. Halaman halaman 54 dan 55 dan seterusnya. Sekarang di hadapan kamu sudah tersedia yang peralatan yang sudah kamu bawa dari rumah. Sekarang silahkan kamu kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di buku. Kelompok 1 dari mana ke mana? Dari mana? Silahkan. Kelompok kedua? Padat ke cair. Kelompok ketiga? Gas ke cair. Kelompok keempat? Keempat? Cair ke gas. Kelompok 5? Padat ke gas. Kelompok 6? Gas ke padat. Ya, silakan. Masing-masing. Siapa yang penting yang perlu? Boleh, silakan. Saya. Ya, silakan sesuai dengan urutan dari ya masukkan ke dalam gelas. Biarkan aja kamu perhatiin. Padat ke gas. Bau soalnya. Ini apa? Jangan. Sepatu udah pasang. Ini pegang sepatunya aku nggak bisa. Iya. Udah kan nyala? Tidak, ya. Udah nyala? Ya. Nah, masukkan nih, masukkan. Yang banyak, yang banyak. Airnya dibuang, airnya dikeluarin. Airnya keluarin. Sini, sini, sini. Airnya aja, esnya aja. Lagi. Nah, mantap. Mau jatuh nih, Bu. Allah Akbar. Allah Akbar kami. Makanya sini kan sini. Pegang. Aku megangnya, Bu. Dah, Ibu. Jangan dipegang panas. Panas kan? Enggak. Tadi ngapas di tengah. Udah di tengah. Jangan kepikir. Semuanya, Bu. Iya semuanya. Ini pegangnya. Pegangnya aja. Jangan pegang, jangan. Pecah ya, Bu. Oh, itu udah pecah. Oh, itu udah. Jangan. Udah selesai. Ini diliatin ininya. Diliatin titik-titiknya.
sudah Nadia? Dua, tiga. Mantap. Bukan itunya tapi ini ulang-ulang. Iya benar. Saya aja. Iya ada sama ujungnya. Iya ada sama ujungnya. Bocor bu. Oh, oke. Ya kan? Lagi. Mantap. Pelan-pelan. Ini nih. Naik. Nah, ini. Ya, dibikin. Ya, oke gitu. Bu ada 3 titiknya bu. Ada 3. Tiga. Asik. Biru. Oke. Salju. Dah. Tadi kamu sudah mempraktekkan bagaimana terjadinya perubahan wujud benda. Sekarang di ruangan ini dengan menggunakan Chromebook kamu mencari informasi yang lebih banyak lagi mengenai perubahan wujud benda. Masing-masing kelompok silahkan menuju ke classroom. Ya silahkan buka ke Google-nya. Ya seperti yang di sini. Gambar seperti ini. Sudah? Baik, sekarang silakan menuju ke sebelah kanan. Sebelah kanan atas ada titik 9. Titik 9 sudah? Klik titik 9 atas. Cari tulisan classroom. Cari tulisan classroom. Masuk ke classroom. Oke, sekarang silakan klik kelasnya. Kelas 4A 2024-2025. Diklik. Dah? Kalian mau klik? Nah, turunkan ke bawah. Nah, cari yang ini, material bab 2, topik C, perubahan wujud benda. Silakan diklik. Kalau udah, nah silakan pilih mau yang mana, yang bahan ajar yang kamu ambil. Silakan. Pada kelompok 2, mana kelompok 2? Pada kecair. Kelompok 3? Gas kecair. Kelompok 4? Cair kegas. Kelompok 5? Padat kegas. Kelompok 6? Gas padat. Iya silakan. Bekerja sama dalam kelompok mencari jawaban. Bagaimana caranya? Disebut apa itu peristiwanya? Beri contohnya. Ini jawabannya. Mana kau? Ya, tadi. Ini.
Ya, baik. Sekarang saatnya kamu mempresentasikan hasil pekerjaan kamu, hasil pencarian kamu, dan hasil praktek yang telah kamu lakukan masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan. Kelompok 3 sudah selesai, sekarang giliran kelompok 4. Silahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempersembahkan perubahan wujud benda dari gas ke padat yang disebut mengkristal. Itu caranya. Terjadinya karena materi padat yang menguap Inilah hasil laporan kerja kelompok tentang perubahan wujud benda. Padat jadi cair disebut cair jadi padat disebut jadi gas disebut jadi cair disebut padat jadi gas disebut jadi padat disebut. Kita nyanyi bareng-bareng.
belajar seperti ini lagi. Kamu semangat. 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 Ya. Ya, 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nur pada hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Baik Bu Nur, terima kasih pertama-tama atas kehadiran Bu Nur, atas waktu yang diluangkan untuk sesi percakapan pasca observasi pada hari ini. Pada hari ini Bu Nur, kita tidak hanya berdua, kita ditemani oleh pengajar praktik saya. Beliau namanya Bapak Heru. Beliau adalah pengajar praktik CGP Angkatan 11. Beliau ini guru SDN 018 Tenggarong. Baik Bu Nur, kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, di mana percakapan pra-observasi tersebut bertujuan untuk melihat aspek pembelajaran apa yang ingin Ibu tingkatkan atau Ibu fokuskan
fokuskan. Kemudian juga mengamati seberapa efektivitasnya kah metode pembelajaran yang Bu Nur gunakan, serta bagaimana interaksi guru dengan siswa, penggunaan media pembelajaran yang Ibu gunakan. Kemudian saya juga sudah melihat rangkaian observasi proses pembelajaran yang Bu Nur lakukan. Itu saya sudah mengamati dan saya sudah membuat daftar dari isian di observasi kelas. Nah, tibalah pada saat hari ini di praktik percakapan percakapan supervisi pasca observasi dengan coaching dengan teknik coaching dengan alur tirta, Bu Nur. Baik, saya lanjut saja. Saya pastikan kondisi ini santai dan nyaman ya Bu Nur. Insya Allah, tidak perlu tegang. Bu Nur, bagaimana perasaan Bu Nur setelah melakukan proses pembelajaran yang lalu? Baik Bu Santi, terima kasih. Yang saya lihat, yang saya rasakan saat kemarin pembelajaran yang diobservasi oleh Bu Santi dalam rangka ini, kegiatan kita ini, yang saya lihat yaitu amazing mungkin ya, amazing terhadap anak-anak atas antusias anak-anak, karena pada pembelajaran yang diobservasi kemarin itu kebetulan memperkenalkan platform digital pembelajaran yang mereka gunakan, yaitu Quizzes. Kemudian sebelum Quizzes juga ya diperkenalkan juga Classroom di situ. Jadi kelihatan banget mereka tuh antusias sekali karena ada suara-suara, ada gambar-gambar yang mereka lihat sebelum mereka mengerjakan mengerjakan soal dalam Quizzes tersebut. Mungkin itu antusias. Iya, alhamdulillah Bu Nur ya, anak-anak sangat antusias sekali dalam pembelajaran yang Bu Nur lakukan kemarin. Kira-kira apa-apa aja sih yang menurut Bu Nur sudah baik yang Ibu terapkan? Menurut saya yang saya nilai setelah refleksi kemarin yang sudah berjalan dengan baik tuh antara lain proses praktek untuk menyelesaikan masalah yang yang diajukan pada saat awal pembelajaran. Kebetulan kemarin kan observasi yang Ibu ambil itu menggunakan metode yang basic problem basic learning. Jadi di awal saya memberikan masalah-masalah yang harus mereka selesaikan berhubungan dengan perubahan wujud benda. Kemudian mereka harus mencari materinya melalui Canva dan mereka juga harus mempraktekkannya biar mereka merasakan sendiri. Jadi di situ kelihatan bahwa ada progres bagaimana mereka menyelesaikan masalah itu dari awal sampai mereka membuat laporannya. Gitu. Sangat baik ya Bu Nur ya. Kemarin saya juga memperhatikan dari proses jalannya itu sudah luar biasa. Nah, dari yang sudah sangat baik ini kira-kira ada tidak Bu Nur yang Ibu rasakan yang kira-kiranya menurut Bu Nur itu masih kurang dan perlu ditingkatkan? Yang saya lihat ketika selesai praktek kan mereka diberi kesempatan untuk diskusi membuat laporan. Nah, ketika diskusi itu ada beberapa dari anak-anak dalam kelompok itu ada yang lebih dominan, mereka banyak bicara, banyak yang banyak geraknya gitu. Tapi ada juga di antara kelompok itu ada yang cuma diam saja, hanya tinggal nunggu jawaban saja tanpa mereka berusaha untuk memberikan masukan-masukan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi ketika saya memberikan masalah tersebut agar mereka selesai menyelesaikan masalah yang diberikan di awal gitu. Itu jadi ada beberapa anak yang pasif karena mungkin hanya praduga saja, kurangnya literasi, kemudian kurangnya mereka kesempatan untuk memberikan ide-ide menyelesaikan masalah tersebut. Jadi beberapa anak yang masih pasif itu kalau menurut Bu Nur faktor-faktor yang dialami ya itu tadi ya Bu Nur. Iya, yang tadi antara lain salah satu faktor praduga dari saya yaitu literasinya. Mungkin saat mereka mencari materi mereka main-main atau gimana. Terus ada juga pas saat dia memberikan laporan hanya ketika maju tuh hanya yang dominan aja yang berbicara, yang lain hanya tinggal nunggu. Ketika suruh maju, ketika suruh menulis dia juga nggak nulis. Jadi karena kan kelompok, jadi ada yang tugasnya menulis, sedangkan yang lain beberapa anak tuh cuma diem aja. Mungkin itu. Oke, Bu Nur, baik.
Ibu sudah sampaikan tadi terkait apa-apa yang masih kurang, dan Bu Nur juga sudah mengetahui kira-kira itu faktornya terjadi karena apa. Dan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Nur, kira-kira apa nanti yang akan Ibu lakukan terkait kekurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang tersebut, Bu Nur? Yang akan saya lakukan untuk mengatasi yang tadi ya. Baik, mungkin salah satunya memperbanyak literasi. Jadi nggak hanya mengambil dari buku pegangan siswa. Kebetulan juga kemarin juga mengenalkan melalui Canva, mereka juga mungkin melalui Chromebook. Kebetulan mereka menggunakan Chromebook, mungkin harus lebih sering-sering menggunakan Chromebook mencari materi-materi yang di luar dari buku pegangan siswa. Jadi lebih sering. Mereka baru pengenalan. Rencana saya mungkin lebih sering lagi ke ruangan TIK untuk mencari materi-materi yang memang di luar dari buku siswa. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin memberikan kesempatan dengan menggilir peran dalam tugas kelompok gitu. Yang tadinya lebih aktif untuk sementara ditahan dulu, kasih kesempatan yang memang nggak aktif, terutama dalam hal menyampaikan pendapat. Itu ya agak susah itu menyampaikan pendapatnya, mungkin karena tadi materi yang dia terima nggak terlalu banyak, jadi akhirnya kesannya di pasif jadinya. Berarti Bu Nur berencana nantinya akan menambah konten-konten untuk literasinya, bahan-bahan belajarnya, sehingga untuk anak tertentu yang pasif, yang mungkin kemampuannya tidak seperti yang lain, itu juga bisa tetap mengikuti dengan caranya masing-masing, dengan disajikan konten yang lebih beragam gitu, Bu Nur ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Nur. Untuk selanjutnya saya akan menanya ke Tukan. Bu Nur tadi sudah menjelaskan banyak hal, terutama terkait nanti kira-kira apa yang Bu Nur lakukan. Sekarang menurut Bu Nur, kira-kira rencana aksi yang akan Ibu lakukan tuh kapan rencananya? Karena ini sudah mau akhir semester, kemungkinan nanti saya masukkan ke dalam semester berikutnya, semester 2. Jadi waktu awal-awal rancangan membuat modul ajar pada pembelajaran di semester 2, saya sudah harus menyiapkan berbagai macam materi-materi, konten-konten, dan mungkin salah satunya juga mereka harus mencari sendiri di rumah gitu untuk materi secara mandiri. Baik, dari awal percakapan pasca observasi kita, Bu Nur sudah bisa menjelaskan secara baik, runtut, dan terkait yang sudah baik, yang masih perlu ditingkatkan, kemudian rencana Bu Nur dan kapan akan terrealisasi sudah Bu Nur sampaikan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih Bu Nur. Semoga apa yang Bu Nur sampaikan, hasil dari refleksi, dari pengamatan Bu Nur, nanti bisa selanjutnya direncanakan dengan baik dan terlaksana dengan optimal. Amin. Semester 2. Insyaallah. Terima kasih Bu Nur atas kehadirannya, atas waktu luangnya. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa menjadi guru-guru yang hebat buat murid-murid kita. Terima kasih Bu Nur. Saya juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.